Perkenalkan Bang, saya Rio Fernando, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Bisa dikenalkan Bang, nama Bang? Ilham. Ilham Bang. Kebetulan dulu ingin wawancara Bang sebentar karena itu mata kuliah perwisata olahraga, ada kegiatan. Sebelumnya udah lama kerja di sini tuh Bang? Untuk di Unnyland itu kurang lebih udah lebih 5 tahun. Udah lebih 5 tahun ya Bang. Gimana Bang kerja sini nyaman? Untuk sejauh ini ya namanya kita di tempat wisata ya itu banyak sedikit banyaknya itu pasti ada kendala juga kan. Bagi kita di sini kita dituntut dengan apa namanya alam gitu kan. Jadi ya lebih kurangnya banyak juga sih beberapa kendala, tapi di sana pula ada plus minusnya dan gitu. Di tempat wisata ini udah berapa lama berdiri Bang? Kalau untuk yang Anai, yang lokasi kita ini udah lebih 25 tahun tuh. 25 tahun ya. Tapi yang manajemen baru itu di 2019 ya awal. Dia dua tempat emang di atas satu sama bawah. Kebetulan kita di Dempo Anel ini kita ada 3 spot, ada 3 titik lah gitu kan. Kita ada Tirta Alami yang khusus untuk pemandian. Terus kita juga ada penginapan seperti villa dan wisma. Nah, jadi untuk villa kita itu ada 9 unit, wisma kita ada sekitar 12 ya. Dan kita juga ada yang kita tempati sekarang itu Puncak Anai. Nah, kalau Puncak Anai ini kita fokusnya untuk kegiatan outdoor. Dan kita juga punya sih 3 kolam pemandian, tapi kita memang fokusnya untuk outdoor di sini. Kayak kegiatan camping, kegiatan gathering, pramuka, sekolah, juga bisa di sini. Olahraga lainnya juga bisa di sini Bang. Bisa, kita juga kan di sini kan juga ada kolam renang nih. Ya untuk kegiatan renang juga bisa di sini. Jadi perbedaan yang puncak yang di atas sama yang bawah apa Bang? Untuk Tirta Alami dan Puncak Anai. Untuk Tirta Alami itu memang kita khusus untuk pemandian. Itu kolam kita ada sekitar 7 kolam pemandian. Perbedaannya di sini dengan Puncak Anai itu kita kelebihannya di sini lebih ke venue. Venue-nya lebih bagus. Iya. Jadi untuk pemandangan, untuk kegiatan outdoor, camping class juga bisa kita lakukan di sini. Gitu. Di sini saya dia sendiri ada beberapa pertanyaan Bang. Pertanyaan pertama itu mengarah ke bagaimana pengelolaan tempat wisata ini Bang, pengelolaan dari pengelola tempat wisata ini Bang. Jadi untuk pengelolaan kita sih kita seperti resort yang kebanyakannya gitu kan ya, untuk perawatan apalagi kita resort kita memang pure ya back to nature gitu Bang. Kita alam gitu kan. Jadi kita memang kita menyesuaikan dengan kondisi alam kita. Kita selalu melakukan perawatan, maintenance-nya rutin. Terus untuk pelayanan kita memang kita penyesuaian terus Bang. Tiap kita terus untuk koreksi tiap tamu yang datang, klien yang datang itu kita adakan evaluasi terus Bang, untuk meningkatkan pelayanan kita nantinya. Pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana strategi dari pengelola untuk menghadapi persaingan di tempat ini? Contohnya persaingan kan di apa namanya? Di halahan gitu. Alahan atau yang di atas ini kan ada tuh Bang. Proklamasi. Ini dekat sini Bang. Jadi bagaimana strategi dari pengelola ini? Jadi sebenarnya sih Bang, kita kalau dibilang itu sebagai persaingan sih mungkin bisa dibilang tidak sih Bang. Karena kita punya segmen sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua Bang. Di sini pertanyaannya bagaimana strategi pengelolaan menghadapi persaingan dari pengelola di sini Bang. Contohnya seperti di atas kan ada terkait proklamasi Bang. Contoh yang di Solo tempat wisata di Solo. Kayak resort lain lah. Kalau untuk kita sih kalau dibandingkan dengan yang lain sih Bang, kan kita sudah punya segmenan pola sendiri. Nah gitu kan.
Jadi dan kita sih kebetulan yang menguntungkan bagi kita di sini posisi kita sangat strategis. Strategis ya bang. Contoh dengan lokasi kita yang berada eh, di kecamatan 2 kali 11 kali 6 Padang Pariaman. Tempat aman. Itu posisi kita berada di tengah-tengah. Tengah-tengah bang. Contoh misalnya ada tamu kita yang dari Padang. Padang. Itu dekat, Dekat ya. mungkin bisa ditempuh 1 jam, 1 jam. kurang lebih lah, 1,5 lah. Kalau dari Bukit Tinggi juga seperti itu. Jadi kalau untuk dari arah Solo pun paling 2 jam lah. 2 jaman. Itu kan masih normal lah kalau Normal. untuk perjalanan gitu kan. Ada halangan macet. Iya. Untuk dari Pariaman pun juga dekat kita gitu kan. Jadi tempatnya strategis ya, dari Padang Panjang, Iya. Bukit Sangkar, Bukit Tinggi, Padang dia karena dia terletak di tengah-tengah. Iya betul. Dan untuk segmen kita sendiri itu rata-rata dari Pekanbaru. Untuk kayak apa saja yang bisa dijual dari sini Bu? Maksudnya wisata apa aja yang bisa dijual di sini, olahraga apa yang bisa dilakukan di sini bang? Oke. Jadi gini, kita kan juga ada nih beberapa paket-paketan kita nih bang. Dan kita juga kerjasama loh sama beberapa vendor di luar. Kita juga memberdayakan lingkungan ini bang. Jadi misalnya kan tadi bang bilang kan ada apa aja sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama kalau untuk di lokasi kita sendiri itu di sini kita bisa melakukan kayak olahraga pinball atau airsoft gitu bang. Itu bisa di sini Ini bang? bisa. Jadi terus kayak hiking Hiking? itu kemarin kita juga ada penelitian untuk dari penelitian itu dari TV Palembang kalau nggak salah. TV Palembang bang? Iya. Jadi olahraganya bisa kayak gitu aja kan Iya. bang? Jadi kayak olahraga yang adrenalin lah bisa kita lakukan di sini. Jadi kalau olahraga itu disediakan tempat ini atau misalnya kayak ada dari kantor-kantor mau booking tempat ini bikin outbound, atau tempat ini udah ada yang nyediain olahraganya sendiri? Kalau kita sih kalau untuk itu kita by vendor sih bang. By vendor. Ya, kita kerjasama dengan satu kan biasanya itu komunitas tuh bang. Komunitas kayak panahan itu ada pula komunitasnya, kayak airsoft atau pinball pun itu kan juga ada komunitasnya. Kita kerjasama sama mereka. Kayak apa namanya? Seperti rafting. Rafting kita tuh kerjasama tuh sama apa namanya? Organisasi yang di Luwu Alung. Ini buat lomba. Ya. Kan juga ada tuh LA rafting. Kita juga jadi kalau tamu kita pingin apa aja sih yang bisa kita sediain, kita apa yang di request sama tamu kita itu kita usahain bang. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya bang, bagaimana pengelola sini untuk marketing dari pengelola sini untuk meningkatkan wisatawan kemari atau turis kemari? Jadi kita kalau marketingnya untuk dari pengelola sini untuk pemasarannya. Jadi untuk pemasaran kita itu ya online dan offline kita jalan bang. Ya seperti kayak pertama untuk offline kita visit. Jadi kita kunjung kantor-kantor, ke instansi-instansi, nanti kita melakukan kunjungan. Nanti setelah mereka merasa mereka tertarik, kita nanti tahap keduanya lagi hubungan secara instan lagi bang. Seandainya cocok dengan paket kita akan melakukan penawaran nanti. Tapi kalau untuk yang online kita juga lakukan seperti kayak di sosial media, Instagram, TikTok, terus sama YouTube juga. Kalau media sosial lainnya ya punya bang? Ya kayak mungkin di website juga bisa dilihat. Nanti kalau pengen upload nanti tag website ya bang. Sampai kita di sesi pertanyaan terakhir ya bang. Bagaimana pengelola sini menjaga kelestarian tempat ini? Apakah ada yang dipekerjakan atau memang sudah ada bagian-bagiannya di sini untuk mengelola kelestarian di sini? Kalau kita sih sudah untuk kan kita ada punya sekitar 62 staf karyawan. Banyak juga. Iya, jadi kita sudah kelompokkan tuh bagian-bagiannya, ini penanggung jawabnya.
Dan kita untuk saat ini memang kita masih menjaga kelestarian, dan kita tidak merubah fisik alam kita. Paling kita yang kita tambah seperti beberapa spot atau lahan yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan nantinya gitu. Oke bang. Hmm. Ya lihat walaupun sering kalau mau pergi ke Padang sering lewat sini, tapi masuk ke sini baru sekali cukup tempatnya cukup bagus asli, bukan cukup bagus sih, udah lebih bagus kayak yang di sini bang. Kayaknya sampah-sampah tempat ini terjaga, jadi bisa berhubungan dengan olahraga wisata atau olahraga rekreasi, juga banyak tempat olahraga yang bisa dilakukan di sini atau olahraga yang bisa dilakukan di sini. Itu aja sepertinya bang. Terima kasih banyak ya bang. Ya, Sudah bantu saya untuk menjelaskan tempat ini. sama-sama. Baiklah, itulah wawancara dari saya di Okto Fernando. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau olahraga itu saja kayaknya apa. Mungkin banyak beberapa olahraga yang bisa dilakukan di sini. Ya. Kayak ini juga bisa tuh bang, apa namanya, archery, panahan. Panahan Panahan. juga bang. Itu juga ada tuh apa namanya untuk